Ciri-ciri menyanyiakan sholat kan ada 3. Satu, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Artinya orang sholat sama sekali. Subuh orang sholat, duhur tidak sholat. Lengkap sudah. 5 waktu tidak dijalankan. Kita termasuk menyanyiakan sholat yang pertama. Yang kedua, menjalankan sholat tapi tidak lengkap. Subuh kadang melakukannya, duhur tidak, asar kemudian sholat. Atau intinya sholat yang diwajibkan oleh Allah tidak dilakukan semuanya. Ini juga termasuk menyanyiakan sholat. Yang ketiga, mendirikan sholat atau kemudian melakukan sholat. Kategori yang termasuk menyanyiakan sholat adalah kita mendirikan sholat tapi tidak mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa saja yang membatalkan sholat, dan tidak mengetahui apa yang kita baca, sehingga sholat hanya sekedar tubuh jasad saja, rohani tidak mengikuti sholat. Jenengane menyanyiakan sholat. Berarti kalau kita ambil di dalam ayat Al-Quran itu, nanti menggantikan sesudah mereka satu generasi. Ada generasi yang menggantikan mereka dengan ciri-ciri menyanyiakan sholat. Siapa itu? Dewek. Siki kulungane dewek. Sing ora sholat banyak ndak kaum muslimin. Pakai. Sing sholat kadang-kadang lucu-lucu, ya ada. Sing sholat tapi kemudian tanpa mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ada enggak? Oke, dewek kabeh. Ciri-cirinya lengkap. Kalau sudah seperti itu kemudian mengikuti banyak hawa nafsu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Sebagaimana di bab sebelumnya kan telah disinggung. Bab sebelumnya kan telah menyinggung terkait masalah surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59 kan menyebutkan fakhallafa min ba'dihim khalfun adhamu sholata wa tabbahu syahawata. Telah mengganti sesudah mereka satu generasi manusia. Satu generasi yang mengganti mereka adalah generasi manusia yang menyanyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Dewek termasuk sing digantikan apa sing ganteni? Sing ganteni ya. Dengan ciri-ciri menyanyiakan sholat. Sebagaimana di bab sebelumnya kan telah disinggung. Ciri-ciri menyanyiakan sholat kan ada 3. Satu, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Artinya orang sholat sama sekali. Subuh orang sholat, duhur tidak sholat. Lengkap sudah. 5 waktu tidak dijalankan. Kita termasuk menyanyiakan sholat yang pertama. Yang kedua, menjalankan sholat tapi tidak lengkap. Subuh kadang melakukannya, duhur tidak, asar kemudian sholat. Atau intinya sholat yang diwajibkan oleh Allah tidak dilakukan semuanya. Ini juga termasuk menyanyiakan sholat. Yang ketiga, mendirikan sholat atau kemudian melakukan sholat. Kategori yang termasuk menyanyiakan sholat adalah kita mendirikan sholat tapi tidak mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa saja yang membatalkan sholat, dan tidak mengetahui apa yang kita baca, sehingga sholat hanya sekedar tubuh jasad saja, rohani tidak mengikuti sholat. Jenengane menyanyiakan sholat. Berarti kalau kita ambil di dalam ayat Al-Quran itu, nanti menggantikan sesudah mereka satu generasi. Ada generasi yang menggantikan mereka dengan ciri-ciri menyanyiakan sholat. Siapa itu? Dewek. Siki kulungane dewek. Sing ora sholat banyak ndak kaum muslimin. Pakai. Sing sholat kadang-kadang lucu-lucu, ya ada. Sing sholat tapi kemudian tanpa mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ada ndak? Oke, dewek kabeh. Ciri-cirinya lengkap. Kalau sudah seperti itu kemudian mengikuti banyak hawa nafsu. Dulu kan pernah disinggung di bab sebelumnya di bab ini. Lantas kemudian asar yang ketiga. Sekarang asar yang ketiga. Asar yang ketiga diriwayatkan oleh Ahbarona rajulun, telah memberitahu kepada kami seorang laki-laki. An Musa bin Ubaidah, dari Musa bin Ubaidah.
ngan al-Makburi dari al-Makburi annahu sungguhnya dia balaghahu telah menyampaikan kepada dia anangisabna Maryam sungguhnya Isa bin Maryam karena yakulu sungguhnya dia Isa bin Maryam yakulu dia berkata Isa bin Maryam dia berkata ya bana Adam wahai anak keturunan Adam idza ngamiltal hasanata falahu manha apabila engkau mengamalkan kebaikan, maka kebaikan, pahala kebaikan itu adalah untukmu. Wahai anak manusia, jika kemudian engkau mengamalkan kebaikan, maka kebaikan itu untukmu. Fa innaha minda man la yudinuha. Dan sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh kami Allah. Kami Allah tidak akan menyanyiakan siapapun juga yang berbuat kebaikan sekalipun sekecil atau seberat biji darah sekalipun. Allah tidak menyanyiakan dan Allah tidak melupakan. Kan iya, sehingga ada firman Allah yang cukup terkenal. Wa may ya'mal misqala dzarratin. Ya, ayat itu kan menjelaskan kebaikan seberat biji darah atau keburukan seberat atom atau debu atau seberat biji darah tetap saja akan menuai hasil dari semua perbuatan baik itu keburukan ataupun kebaikan. Sehingga di dalam kalimat ini dia menyebutkan seperti itu Isa bin Maryam. Sesungguhnya tidaklah disia-siakan, kami Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan yang baik. Summa ta'ala hadhil ayat, kemudian dia membaca firman Allah surat Al-Kahfi ayat 30. Kemudian dia membaca surat Al-Kahfi ayat 30. Innal lanudhi'u ajra man ahsana amala. Kemudian inna sungguhnya lanudhi'u sungguhnya kami Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari siapa saja yang berbuat kebaikan dengan satu amalan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan siapapun juga yang berbuat amalan kebaikan. Surat Al-Kahfi ayat 30. Kemudian wa idza ngamilta sayi'atan, dan apabila engkau melakukan itu keburukan, apabila engkau melakukan dosa, keburukan, kekejian atau segala sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam, waj'alha maka jadikanlah keburukan itu nasbangainaika, yaitu sebagai balasan yang ada di hadapan matamu. Kalau seandainya engkau melakukan keburukan, maka hendaklah engkau bayangkan balasan keburukan itu akan senantiasa ada di hadapan pandanganmu. Ini waqala Ibnu Waraq ngindangainaka. Kalau kemudian menurut jalur Ibnu Waraq, kalimatnya apabila engkau melakukan keburukan, maka jadikanlah balasan keburukan itu di hadapanmu. Ini yang ditulis di dalam kitab ini. Sekarang kemudian penjelasannya. Kalimat yang disampaikan oleh Isa bin Maryam, apabila engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan pahalanya itu untuk dia. Maka di sini menunjukkan satu pengertian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Nabi menunjukkan risalah Islam untuk siapapun yang berbuat kebaikan. Ini Masya Allah risalahnya. Artinya dipermudah. Bahkan pahalanya dilipatkan. Kata Rasulullah, menhama barang siapa yang dia berniat untuk berbuat kebaikan. Siapa saja yang di antara manusia, anak Adam, berniat berbuat kebaikan. Wa illam ya'malha, akan tetapi kemudian dia tidak melaksanakannya. Anda berniat kebaikan tidak direalisasikan atau tidak dipraktekkan atau tidak diamalkan, maka dia akan mendapatkan satu pahala yang sempurna, satu pahala kebaikan yang sempurna. Siki jenengan duduk di sini atau nanti pulang setelah kajian, jenengan naik motor, jenengan berniat nanti malam saya akan berniat untuk melakukan sholat malam.
Tapi ternyata begitu nanti malam Anda belum bisa menjalankan sholat malam itu, tapi sudah berniat, maka panjenengan sudah ditulis satu kebaikan. Masya Allah, niat tok wis ditulis kebaikan. Makanya kemudian perlu diisi niat-niat kebaikan. Lantas, barang siapa yang berniat kebaikan, lantas kemudian dia melaksanakannya. Jika ada hamba Allah yang kemudian dia berniat kebaikan, kemudian dilaksanakannya, maka Allah lipat gandakan sebagai bentuk Allah tidak menyia-nyiakan amalan kebaikan. Maka Allah lipat gandakan kebaikan 10 sampai 700. Masya Allah ya, sampai nek niat kebagusan. Misal contoh, panjenengan wangsul ngaos, kemudian panjenengan meteng dalam manah lan penggali dua niatan kok nyunggap sholat pengilah kerep istighfar ping 100 lenggah kelawan teman-teman manah menggali ditetepaken nyuwun dumateng Allah, ya Allah, astagfirullah, panjenengan niat seperti itu, ternyata nanti malam jenengan sare babas tidak bangunnya subuh tok, maka Anda sudah ditulis kebaikan 1. Tapi kemudian apabila Anda bisa menjalankannya sampai benar-benar dipraktek, panjenengan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700. Masya Allah, ini Masya Allah. Kemudian ini banget murahnya Allah terhadap kebaikan, artinya menunjukkan Allah tidak menyia-nyiakan amalan manusia. Artinya juga Allah memudahkan manah, yaitu memudahkan jalan-jalan kulo panjenengan sedoyo untuk bisa masuk ke dalam surga. Dalane dikepenakna, janjane seperti itu. Sampai-sampai di dalam hadis itu, jika ada orang yang berniat kejelekan, Anda berniat keburukan, Anda berniat berbuat keji, Anda berniat untuk berbuat dosa, tapi Anda kemudian tidak jadi menjalankan. Contoh, jenengan wangsul ngaos, terus jenengan dua niat kayak anak gedang ambon ngene tanggane. Koyone sejanjang. Bali ngaji yo dulu tak tegor. Misal sampai niat seperti itu, maka begitu punya niat jenengan ambil golok dekati pohon itu, begitu jenengan dekati ternyata jenengan berpikir, oh iya ini kan dosa, terus tidak jadi melakukannya, Anda ditulis satu kebaikan yang sempurna. Berarti niat jelek kemudian tidak dilakukan, maka Anda dicatat kebaikan yang sempurna 1. Masya Allah ya, mulanya isi niat jelek niat jadi dilakoni kan ya, buat sing penting kan jadi dilakoni kan dia. Masya Allah, tapi naudzubillah aja di sisi niat jelek bukan sering lakoni. Tapi kemudian apabila ada seorang hamba yang berniat kejelekan, lantas dia melaksanakan kejelekan itu, maka dicatat satu kejelekan yang sempurna. Artinya sama-sama mengamalkan kejelekan dan kebaikan, bedanya jauh. Kalau kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700, kalau keburukan hanya ditulis 1. Artinya apa? Allah tidak menyia-nyiakan amalan manusia. Seakan-akan juga menunjukkan Allah permudah jalan untuk menempuh jalan surga. Allah mudahkan itu, tetapi kemudian Allah kemudian perberat jalan untuk menuju neraka. Tapi nyatanya yaitu hujibatun nar bisyahawa. Neraka itu didindingi, dikelilingi oleh banyak hal yang sifatnya dikelilingi oleh hawa nafsu. Mulane jalan kebaikan sekalipun tidak disia-siakan oleh Allah pahalanya, dipermudah jalannya menuju surga, tetap saja jarang manusia yang mampu menempuhnya. Kan seperti itu. Ya, diantaranya sampai pada kalimat itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi sampai perkataan Isa bin Maryam. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Wah, Pak Hajir kayak lama nggak ketemu ini, hilang dari peredaran. Kemana saja Pak Hajir? Oh, jadi saya wis nang kene mending nanti NTT maning. Cekap nggih? Ya, nah, ini bahada majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca lewat tumon pakai itu. Baca lewat tumon. Baca lewat tumon. Risiko.